Tolong gitu, tolong gitu. Bisa aku tuh. 337 itu jika ada orang yang bersetubuh dengan hewan bisa dipenjara 1 tahun. Pembaharuan KUHP. Tapi belum berlaku sekarang. Sudah disahkan ya. Sudah disahkan nanti berlaku. Itu namanya apa? Apa ya? Fetis ya. Kita boleh terkenal dengan cara apapun. Betul. Tapi setelah kita terkenal, ada nggak manfaat yang kita berikan kepada masyarakat? Nah, seperti konten ini bermanfaat dong. Oh iya dong. Nexera gengs, mungkin kalian sudah sering lihat saya di TikTok. Sekarang kalian akan saya temenin di channel YouTube Nexera Entertainment. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, buat yang belum kenal sama saya, perkenalkan. Nama saya Koko Joseph Irianto. Saya seorang pengacara yang katanya ganteng, gitu kata orang-orang. By the way, saya ada pantun nih. Kejimbaran beli buah kelapa, minum berdua biar romantis. Penasaran kan ini program apa? Ini program Social Justice. Apa sih program Social Justice itu? Program Social Justice ini saya akan memberikan informasi-informasi tentang hukum. Mungkin hukum yang pernah Nexera Geng alami ataupun yang bikin kalian penasaran selama ini. Karena kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan. Seperti sila kelima di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapa aja sih yang boleh datang ke sini? Saya akan menampung mendengarkan pengaduan-pengaduan kalian, di mana nanti saya memberikan solusi kepada kalian. Perilaku bullying masih terus terjadi belakangan ini. Salah satunya beredar video perundungan siswa yang viral di media sosial. Dalam keterangan pihak berwajib, video tersebut direkam di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, terlihat siswa dianiaya oleh rekannya yang mengenakan topi. Adegan itu ditonton sejumlah siswa lainnya yang berada di lokasi. Beberapa siswa yang mencoba melerai justru mendapat ancaman dari pelaku bully tersebut. Pelaku perundungan ini kabarnya merupakan kakak kelas dari korban. Video tersebut viral, dan kasus perundungan sampai saat ini masih ramai di media sosial. Sekarang di depan saya sudah ada narasumber yang ingin mengadu ke Social Justice. Seorang TikTokers naik daun bersama ayamnya Adi Putra. Kita perkenalkan. Selamat datang. Selamat datang. Salam kenal. Terima kasih. Sang viral. Mana putranya? Putranya di kampung masih. Ngapain pelanggaran nih? Bawa ke sini dong. Harus bawa sini lain kali. Nanti lain-lain bawa ke sini. Ditunggu. Ya, ditunggu. Betul. Gimana rasanya sekarang terkenal? Ya gimana ya, namanya terkenal, kita dari daerah sampai akhirnya ke Jakarta, ke TV sana, TV sini, TV sana. Iya, asik. Ya kan, YouTube sana, YouTube sini, YouTube sini gitu. Iya. Ketemu Ko Joseph juga. Siap. Luar biasa. Terima kasih kesempatannya. Ko, aku datang ke sini itu gini Ko. Jadi kebelakangan ini aku tuh memperhatikan banyaknya kasus-kasus bullying yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya untuk anak-anak. Itu tanggapan dari Ko Joseph gimana sih? Menurut saya bullying ini nggak boleh dilanjutkan ya. Jadi ini kan ada subjek hukum anak. Jadi menurut saya sekolah dan orang tua harus berkolaborasi untuk menciptakan suatu anak yang baik gitu loh. Jadi nggak bisa, anak ini harus diarahkan, nggak bisa sembarangan gitu. Nah, berarti kan harus ada koordinasi antara orang tua dan juga sekolah. Maksud saya itu. Oke. Nah, kemudian biasanya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tuh apa sih kok? Kenapa terjadi bullying itu sendiri? Berarti kan ada komunikasi yang sedikit salah. Sedikit salah, bukan dibilang salah tapi sedikit salah. Sekarang gini loh, kalau bullying ini, kalau dari saya sarannya gini. Di rumah ini secara hukum ya. Di rumah orang tua harus edukasi masalah hukum bullying ini dan harus strict bilang bahwa tindakan-tindakan bullying itu adalah tindakan-tindakan melawan hukum dan bisa dipenjara. Harus strict itu. Lalu di sekolah. Dari orang tua. Itu dari orang tua pertama. Lalu dari sekolah itu menurut saya harus ada semacam seminar-seminar atau ada edukasi khusus tentang hukum. Karena belum ada pelajaran hukum kan kok di sekolah dasar. Oke lah, kalau pelajaran belum ada, mungkin ada penyuluhan-penyuluhan yang lebih belak-belakan gitu. Jangan ditutup-tutupin lagi. Bullying itu bisa masuk penjara, titik. Jadi ada efek jerah buat anaknya juga. Oh, ini
perilaku seperti ini tuh bukan perilaku sembarangan gitu. Oke, iya benar-benar sekali. Kalau aku sih kok pernah sih ngalami bullying ya zaman-zaman dulu kita kecil ya. Karena kan aku tuh aslinya kan orangnya kan nyablak segala macem kayak gitu tuh memang sempet zaman-zaman kakak kelas itu ngejek katanya lo ngapa sok asik sok segala macem sok tampil kayak gitu. Itu salah satu bullying ya kok. Salah satu mungkin apa ya? Kalau bullying itu tuh ada penghinaan secara verbal, mungkin masuknya ke dalam pasal penghinaan kalau di KUHP 315. Kalau misalkan bullying yang saya tafsirkan adanya suatu kekerasan. Bullying entah ngapain mukul, gitu anaknya, gitu, iya. menunjang, nah kalau gitu itu kan, menumbuk bisa, gitu iya, ya kok. Menumbuk. Tahu menumbuk. Digecek. Ya ditumbuk tuh. Ditumbuk itu tumbuk, tunjang ini. Gitu, ditunjang tuh. Gitu. Aku nggak bisa aku. Nah, yang itu langsung abang ini menghadapi pasal 351 tentang penganiayaan. Tapi kan awak yang dibully kok. Katanya bapak yang nunjang, dijejak katanya. Enggak, kalau aku dibully, kutunjang langsung. Oh iya, ada lawannya, ada perlawanan. Tapi itu nggak boleh ya kok ya? Nggak boleh dong, harus sesuai dengan prosedur hukum. 351 tadi ada pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 1 itu untuk penganiayaan ringan. Pasal 2 itu untuk penganiayaan berat nih, ringan itu apa kok ditampar gitu? Iya, dicambak diseret di aspal gitu. Iya, tetap bisa bekerja lah. Tetap bisa bekerja. Lalu pasal 351 ayat 3 itu sampai meninggal. Dianiaya sampai meninggal hanya 7 tahun. Belum sampai situ. Nanti dulu. Misalkan ada penganiayaan dari temennya ikut-ikutan nih. Ini temennya dia. Masuklah ke pasal 170 pengeroyokan, kekerasan, 5 tahun. Nah iya, tawuran. Masuknya ke pasal 170. Tapi kan kalau sampai meninggal kalau cuma 7 tahun kan kurang. Makanya dari itu kasus-kasus yang sedang viral sekarang dimasukkan ke dalam pasal 355. 355 ayat 1 atau 2. Jangan jangan ke sana, Bang. Oke, lanjut. Gak apa-apa, biar rame. Iya. Biar rame. Nah, terus pasal 1 itu 12 tahun. Nah, tapi dengan harus ada unsur perencanaan. 355 harus ada perencanaan penganiayaan. Jika sampai meninggal 15 tahun sama lah itu dengan 338 pembunuhan biasa. Berarti sama kayak yang kan ada itu yang anak sama ibunya itu ya. Itu salah satu juga itu. Awalnya kan dia cuma berapa itu? Cuma 6 tahun itu tadi kan. Kok 7 tahun itu akhirnya sekarang. Nah, jadi yang namanya jadi proses 12 tahun. Iya, proses di polisi itu tuh nggak boleh tuh, Pak. Nah, namanya langsung divonis sama polisi. Sebentar Bang, sebentar Mas ya. Bapak aja ya. Lanjut. Biar Mas ya. Ya atur-atur kau lah, atur-atur kau, nggak peduli aku. Terserah kau lah kok ya. Awak pun bingung. Iya, jadi kalau di polisi itu belum pasti. Orang ganteng suka dia lah, terserah apa ya kan. Aku nggak mau tahu. Jadi, lanjut. Yang namanya di polisi itu belum pasti. Karena polisi itu pasti akan melakukan penyidikan dan penyelidikan. Bang Adi nyender, oh iya. Nah iya, apa namanya penyelidikan dan penyidikan. Nanti di situ barulah muncul fakta-fakta hukum. Jauh kali tapi kalau nyenderin lo. Oh, jauh ya? Udah gini aja lah. Oke, terus, jadi artinya ada perkembangan kasus yang akhirnya bisa merubah pasal yang disangkakan. Tapi belum sampai di sana karena kewenangan menuntut hanya ada di jaksa. Jadi nunggu jaksa menuntut dengan pasal apa, lalu berapa banyak hukumannya yang mau dituntut oleh negara. Iya. Begitu. Kok, tapi kenapa sih bullying ini selalu dari dulu ya kok? Maksudnya selalu ada kasus-kasus bullying itu sendiri yang selalu meraja dan lela gitu. Merajalela. Udah diganti. Langsung aja, nggak perlu dispasi. Itu kenapa kok? Kenapa nggak habis? Kayaknya kasus ini dari dulu kayaknya, maksudnya isu ini selalu ada dan ada. Isu gitu. ada ini kan karena ada orang yang melakukan. Alasan orang melakukan kan banyak kan. Mungkin didikannya kurang baik kan bisa. Apa memang sifatnya arogansi? Nah, kalau sifatnya arogansi, gimana pun kan dia anak. Kita harus arahkan dia ke jalan yang benar gitu. Dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dengan ada edukasi-edukasi dan sebagainya gitu. Jangan dianggap bullying itu remeh-temeh. Saya paling gak suka yang kayak gitu. Itu adalah bisa merusak generasi bangsa loh itu. Wow, keren. Kok
banyak terjadi bullying hingga merenggut nyawa dari si korban itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan dari pihak sekolah dan juga untuk murid-muridnya sendiri kok? Pertama, selain tadi kita ada edukasi, training-training, seminar-seminar, penyuluhan. Gitu. Pastinya kalau misalkan sudah menimbulkan suatu akibat yang fatal, harus diproses hukum. Namun proses hukumnya harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Koridor hukum yang berlaku untuk anak tuh apa sih? Masuklah ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tidak hanya sampai di sana, maka sistem peradilan pidana anak pun harus masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Beda. Anak harus diperlakukan di bawah 18 tahun ya. Di bawah 18 tahun berarti harus tetap kena hukum ya, kok? Harus kena hukum. Nggak bisa dong karena dia anak kecil, tapi dengan hukuman yang berbeda mekanismenya. Kita harus pikirkan, negara harus memikir masa depan anak. Bagaimanapun itu kan bibit bangsa. Makanya itu diatur di peraturan tertentu begitu. Dan dari hal kecil pun harus diperhatikan. Anak itu kalau tersandung kasus pidana haruslah disebut anaknya sedang berkonflik dengan hukum. Begitu. Jadi nggak boleh sembarangan banget untuk masalah anak. Tapi kok contohnya gini nih. Contohnya aku punya anak atau aku punya adik yang kemudian dia menjadi korban bullying. Sakit hati kok, nggak bisa. Ini panas ya kan, panas, emosi nggak bisa ku tahan. Nggak bisa. Nah, akhirnya aku balas dendam kok sebagai bentuk pembelaan kayak gitu. Itu kira-kira gimana kok? Sangat nggak boleh. Sangat nggak boleh. Itu melanggar hukum. Bahkan kalau misalkan itu tidak diproses. Dangdut ya kalau melanggar hukum. Bahkan itu kalau misalkan yang pelakunya itu tidak dihukum, terus bapak melakukan balas dendam, bisa jadi bapak yang dihukum. Iya, jadi kita serahkan semuanya ke aparat hukum, penegak hukum di Indonesia ini gitu. Untuk memproses hukumnya. Nah, satu juga aku pernah ngelihat kayak gini kok. Biasanya bullying itu ini kawannya pada ketawa-ketawa kok. Di situ dihajar babak belur ya kan, ditunjang, dipijak ya batang lehernya. Nah, tapi kawannya pada video-video ini dipiralkan, diramekan. Itu harus naik ya berarti ya. Berarti itu maksudnya divideokan dan dinaikkan ke sosial media gitu. Atau minimal ditaruh di grup-grup WhatsApp gitu. Itu gimana kok? Jadi memang kalau misalkan artinya kan kita harus juga ngasih tahu ke masyarakat, apalagi ke next gengsi yang masih muda, apalagi berarti ketika terjadi bullying apa yang harus kita lakukan selain kita videoin atau videoin sambil kita ikut jangan, nggak boleh. Pertama harus lapor polisi. Tapi kan jauh kok polisi kan, kantor polisi ke jauh di mana? Ya makanya dilerai lah sebisa mungkin, atau mungkin teriak atau apa untuk melerai dulu lah. Yang penting jangan sampai ada teriak setuju aku tuh. Tolong gitu. Tolong gitu. Bisa aku tuh. Bisa ya. Pintar aku. Lakuin yang kayak gitu. Nah, itu untuk preventif kan. Abis itu tindakan preventif itu pencegahan. Pencegahan. Jadi jangan sampai melakukan itu, maka dilerai dulu lah, entah ditarik atau gimana biar tidak bentrok langsung. Tunjangan seperti tadi abang bilang. Nah, kok tadi selain Koko nyampein bahwa bully itu mukul, nampar dengan omongan-omongan. Sebenarnya itu jenisnya apa sih kok, maksudnya dari bullying itu sendiri? Jenisnya, jadi jenis bullying itu akan ada verbal, ada fisik nih. Bener. Kita langsung menuju ke sana aja nih ya. Verbal itu bisa masuk ke dalam ranah penghinaan. Penghinaan. Jadi nggak bisa sembarang kita ngomong tuh merendahkan orang lain tuh nggak bisa. Itu masuk ke dalam pasal penghinaan. Itu ada penjaranya 4 bulan, nggak main-main. Kita menghina aja mulut kita bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ngomong itu berisik kali. Nah, ya lanjut ke penganiayaan secara fisik. Nah itu masuk. Berarti berarti verbal ini contoh ya. Mohon maaf ya, contohnya kalau kita di lingkungan masyarakat atau di anak-anak, dia nggak punya barang baru segala macam, diejek, dihina, ngejek orang tua, memaki juga, memaki-maki. Kayaknya. Itu salah satunya Eko. Dan kemudian secara fisik is very huge, gede banget pokoknya. 351 penganiayaan biasa. It's very huge. Iya. 351 pasal 1, 2, 3 ya kan. Habis itu pengeroyokan pasal 170. Habis itu kalau misalkan secara general, secara umum. Tapi kalau secara hukum itu ada hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Jadi jika
subjek hukumnya adalah anak masuk ke 35 2014 perlindungan anak bersama dengan sistem peradilannya yang tadi saya jelaskan. Tunggu kok, pertanyaan sedikit kita potong gitu. Iya. Ini ngapal pasal-pasal berapa tahun? Hafal semua dari tadi ya. Pengacara hebat. Kerjaan. Profesionalisme. Iya. Gimana lanjut kok? Langsung itu secara general anak beda lagi 76 C sama 80. Okay. Lalu jika dalam suatu rumah tangga ini beda lagi ada langsung juga masuk terjadi bullying. Undang-undang PKDRT. Ingat, rumah tangga itu bukan suami istri. Bukan hanya itu, tapi ada anak, pembantu, dan siapapun yang masuk ke dalam lingkup rumah tangga yang bertanggung jawab dengan rumah tangga itu. Kalau rumahnya kira-kira nggak ada tangganya kok? Nah, tetap rumah tangga, biasa, nggak ada masalah. Tetap ya. Tenang tetap aja, ya. nggak ada rumah tangga, ada tangganya aman, sama aja oke. bisa. Di mata hukum sama. Jangan ngikutin dia, masa nggak ada tangga? Ya takutnya kan kalau nggak ada tangganya ini nggak masuk ini kan gitu. Kan sederhana, tetap bahagia rumahnya. Asik, alhamdulillah. Gitu. Ini aku pernah lihat itu posisinya itu ada anak yang ditusuk pakai apa? Sumpit, pakai garpu sampai rusak matanya kok. Tusukan bakso kayak gitu, tusukan yang buat sate kali ya biasanya. Iya, kayak gitu. Pertama itu harus ditindak hukum, tidak bisa tidak. Walaupun anak dengan mekanisme yang tadi saya sebutkan. Berarti kalau kayak gitu termasuknya penganiayaan berat 5 tahun, ya kan? Sesuai dengan 76C Junto 80 ayat 2. Lalu misalkan terjadi kerugian dari si korban, okay. Ya kan, si yang korbannya ini berhak meminta restitusi. Apa itu? Restitusi ganti rugi, ganti rugi dari si. Tunggu. Kalau mata gimana ganti ruginya? Ganti rugi pengobatan mata juga ada yang sekarang donor berbayar kan ada. Tapi kan maksudnya itu tadi ya, kok dia boleh nyakitin kita hanya berapa menit, tapi kita menderitanya berpuluh-puluh tahun bahkan sampai seumur hidup. Restitusi itu sudah diatur pemerintah di di undang-undang di peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017. Jadi berhak meminta untuk ganti rugi dibebarengin dengan proses pidana restitusi pertama. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk ada gugatan perdata. Silakan jika ada kerugian-kerugian lain silakan dimasukkan ke dalam perbuatan melawan hukum. Tapi gimana sih kalau misalkan orang yang melakukan tindak pidana itu nggak mampu untuk ganti kan tidak semua mampu dong. Dalam ini udah jahat, nggak mampu pula ya kan di bawah garis kemiskinan. Susah kita. Dalam hal ini negara harus hadir. Dalam bentuk kompensasi. Jadi boleh dimintakan untuk kompensasi berobat dan sebagainya. Apalagi mekanisme pemerintah sekarang sudah sangat-sangat bagus dengan adanya BPJS dan sebagainya. Begitu apalagi dengan sistem hukum yang segini bagusnya, saya yakin banget korban akan mendapatkan keadilan di negara ini. Oke. Kok kira-kira itu kan terjadinya di sekolah kok. Dan kita sebagai orang tua itu kan menyerahkan kepada pihak sekolah. Kira-kira itu sekolah kena. Nggak bisa dong. Kalau udah pidana kita masuk langsung ke pidana polisi. Geremeng. Tunggu dulu, ribut kali. Diam dulu. Ya, kalau kita udah ngomongin pidana, kita nggak ada bisa lagi kita menyerahkan ke pihak sekolah. Pihak sekolah sudah tidak berwenang. Sekarang sudah masuk kewenangan di aparat penegak hukum untuk menuntut anak yang melakukan yang diduga. Tunggu. Berarti pihak sekolah tidak ada wewenang. Bukan tidak ada wewenang, maksudnya diarahkannya bukan sekolah, diarahkannya ke polisi. Jadi terus tanggung jawab dari pihak sekolah gimana? Tanggung jawab pihak sekolah harus ada sanksi administrasi. Pastinya dengan cara dikeluarkan atau bagaimana itu hanya sebatas itu, karena setiap lembaga negara itu punya kewenangan masing-masing. Polisi tidak bisa menuntut, jaksa tidak bisa memeriksa, tidak bisa menyidik dan sebagainya kayak gitu. Kok kira-kira satu lagi kalau kita kayak di boarding school. Di boarding school itu kayak pondok pesantren dan lain-lain yang pokoknya masuk asrama taruna kan banyak itu yang mati kasus-kasusnya kemarin-kemarin. Nah itu kira-kira gimana kok? Nah itu karena kan kita udah nyerahkan tuh, kita udah bayar mahal kok. Berarti lembaga itu harus bertanggung jawab adanya mungkin kelalaian atau apa. Karena ada serah terima ya tadi dari. Bukan ada serah terima. Dalam hal ini juga suatu lembaga tidak bisa semerta-merta 100% dia mengambil merawat anak tersebut karena hak asuh pasti ada di orang tua. Begitu. Jadi kalau ada kelalaian apa juga bisa diproses hukum. Jadi nggak sembarangan. Anak ini harus ditanggung jawab secara full. Nggak boleh lepas tanggung jawab. Saya taruh ke sekolah, orang tua lepas tanggung jawab, nggak bisa kayak gitu. Sekolah kasih ke orang tua, udah orang tua aja yang ngurus. Sekolah juga harus punya peran dalam hal ini. Begitu. Kok ini kan penglihatan si anak kan rusak kok. Terus apakah orang tua itu bisa menuntut biaya pengobatan kepada? Biaya pengobatan tadi sudah saya jelaskan ya. Restitusi tadi, restitusi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2017 gitu.
Kok terus si pelaku ini kan masih muda usianya, pas di usia 18 tahun, apakah dia bisa dituntut dengan kasus yang sama kok? 18 tahun itu kan usia maksimal di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, ya kan, dengan sistem peradilan segitu peradilan anak. Jadi tetap bisa. Jadi apalagi pidana itu titik tumpunya itu di mana saat kejadian itu dilakukan. Saat kejadian itu dilakukan, misalkan dia masih di bawah umur, maka harus dijerat dengan perlindungan anak gitu. Mekanisme pidana anak intinya kayak gitu. Luar biasa sekali kok. Karena ini ilmu baru kok. Karena saya pribadi kan sama-sama belajar saya juga. Nah, karena saya kan betul-betul belum tahu yang namanya, bukan belum tahu ya, maksudnya artinya masih buta sama yang namanya hukum ini sendiri. Nah, ketepatan ini saya kan nganu kok, viral ya kan, terkenal kali ya kan kok. Nah, tapi tahu, saya juga sering lihat, tahu. Ya, follower pun 1 juta. Gitu kan. Siap. Ya. Terus itu saya pilihnya kan gara-gara ayam kok. Itu banyak yang ngomong kok. Dia bilang kayak gini, katanya ngapa ayamnya nggak diajak lagi. Oh lupa ya sama Putra. Asumsi saya pribadi aku pribadi. Ya. Nah, yuk kerja. Nah, asumsi saya pribadi nih kok. Itu kan memang ayam. Kalau saya punya binatang itu saya biarkan hidup bebas, kayak gitu. Karena biar dia enjoy life, gitu-gitulah segala macam. Saya konsepnya gitu kok. Bagus, nah, tapi ini banyak netizen yang bilang katanya bawa lagi dong. Termasuk saya dong. Iya, termasuk. Mau ketemu Putra juga. Kreatif juga. Iya. Nah, saya takutnya ada namanya eksploitasi binatang. Itu kira-kira gimana? Nggak ada. Malah binatang itu lebih bagus memang di alamnya gitu. Tapi ada hukumnya kok tentang kebinatangan kok. Hukumnya tentang kebinataan. Maksudnya kayak mengotori gitu maksudnya. Tanda kutip ada eksploitasi kita seperti apa gitu kok. Jadi kalau binatang itu dalam KUHP itu di pasal 490 itu aduh. Iya. Pasal bertemu. Ulang. Ayo. Iya, kalau apa sih namanya? Biasanya gini tuh, kan ayamku juga sering main-main juga ke tempat tetangga. Berarti gini, kadang dia berak berak di rumah tetangga. Jadi gini. Boleh ngomong berak? Boleh. Buang air besar. Buang air besar. Jadi kalau dalam KUHP itu pasal 490 itu jika ketawa perempuan itu. Jika hewan tersebut itu menyerang orang lain. Itu kan misalnya Putra punya bapak menyerang orang lain, bapak tuh bisa ada hukuman 6 hari. Tapi kalau cuma ngotori. Tapi kalau cuma ngotori itu masuknya ke dalam gugatan perdata nantinya. Perbuatan melawan hukum ada di pasal 1365 dan 1368. Oh nggak apa-apa, kan Putra yang dituntut. Nah, bukan. Yang pemiliknya dong, masa Putranya. Putra yang melakukan tindakan yang tidak melawan hukum. Terus mau minta ganti putri sama si Putra. Ya iya dong. Ngomongnya gimana gini. Jadi yang punya. Betul. Bisa dimintakan ganti rugi, misalkan ternyata kotoran Putra itu menjadikan yang punya di depan rumahnya itu asma. Atau kepleset gara-gara tai ayam. Kepleset. Itu bisa dimintakan ganti rugi. Jadi jangan main-main, kepleset ke banteng gara-gara otak. Itu. Tidak bilang jalik ya Allah, jangan. Ya, jadi masuknya ke gugatan perdata nantinya untuk memintakan ganti rugi atas kerugian. Gitu. Tapi nggak semua harus diselesaikan di pengadilan. Semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan banyak mekanisme. Nah, oke. Kok masih ngomongin perkara ayam, perkara Putra ini, aku kan tinggalnya di kampung kok. Ya kan, biasanya itu di kampung itu kan kayak biasa maling ayam, maling mangga, maling jagung segala macam gitu-gitu untuk dibakar untuk segala macam. Ayam juga biasa ya itu anak-anak alay model-model kayak gini kan suka itu bakar-bakar ayam kayak gitu. Model gini. Gitu kan. Sambil minum tua gitu-gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana kok? Kalau misalkan apa? Di mata hukumnya seperti apa? Apa tuh tadi? Iya, nyuri binatang. Menyuri binatang. Oke. Ayam itu saya asumsikan adalah hewan ternak gitu. Pencurian kan ada di pasal 362. 362 itu penjaranya 5 tahun. Tapi ada pemberatan pidana. Pemberatan pidana itu ada di pasal 363 jika mencuri hewan ternak 7 tahun. Jadi secara tidak langsung negara itu melindungi hewan ternak ini. Dengan pidana penjara yang lebih tinggi dibanding pidana penjara yang 362. Berarti awalnya dia di kasus mencuri dulu ya. Maksudnya kena itu ya, kena
pasal mencuri. Iya, mencuri tapi dengan pemberatan. Pemberatannya karena mencuri ternak. Gitu. Oke. Kok pernah zaman-zaman dulu kita ingat gak sih kok di media sosial itu sempat heboh ada remaja yang memperkosa ayam 300 ayam kayak gitu. Pernah dengar tapi udah lama banget. Udah lama, itu udah lama. 10 tahun ada. Itu kira-kira gimana kok? Jadi yang saya baca ya, jadi memahami kasus tuh nggak bisa. Oh kasus ini pasti dengan pasal ini nggak bisa. Kita harus baca. Yang jadi pertanyaan emang masuk ya? Mas divonis penjara 8 tahun. Udah iya. Info yang saya dapat ya. Memang bisa masuk. Maksudnya bukan. Nanti dulu. Bukan masalah berhubungan dengan binatangnya gitu. Jadi ternyata yang saya baca sekilas itu tuh orangnya mencabuli anak kecil. Tapi di dalam persidangan muncullah fakta-fakta baru bahwa dia telah berhubungan seks dengan 300 ayam dan itik dan sebagainya. Gitu. Jadi asumsi saya di sini putusan itu lebih kalau aku jadi ayamnya kotor banget gitu ya. Iya, maksudnya. Iya, dari ayamnya kayak gitu. Oh gitu. Akhirnya dia kena ini juga ya. Pidana 8 tahun. Tapi lebih 8 tahun vonis di pengadilan negeri, nggak tahu dia banding atau enggak. Pokoknya nggak mungkin ke ayamnya karena secara spesifik nggak ada, adanya melukai hewan kayak gitu ada pasalnya. Tapi jangan sedih dulu sebentar. Di pasal 337 KUHP yang terbaru yang sudah disahkan dan nanti akan dijalankan 2026 sudah ada ya. Pasal 337 itu jika ada orang yang bersetubuh dengan hewan bisa dipenjara 1 tahun. Pembaharuan KUHP. Tapi belum berlaku sekarang. Sudah disahkan ya. Sudah disahkan nanti berlaku 2026. Itu namanya apa? Apa ya? Penyakit fetis ya kayak gitu. Biasa aku sama dinding sih kok. Sama dinding aku. Keras banget. Kau gini. Nah, aku adalah animal lovers kok. Jadi memang aku betul-betul ya animal lovers. Ya, is gitulah. Is gitu ya. Nah, kau dengerin kok. Iya. Enggak, awak ngomong dia sibuk ya kan. Ada lagi mau ditanya ini, apa lagi gitu ya. Nah, gini kok. Nah, aku tuh kan jujur nggak tahu kenapa kayak kemarin aku lihat beberapa video ada orang utan yang kurus kering jalan di tempat pembalakan hutan liar. Itu tadi mana aku nggak tahu. Pokoknya dia sampai nggak pernah makan, jadi dia tersiksa lah intinya dia di alamnya. Baru kemudian ada juga. Nah, aku dari Jambi kok. Iya. Kenapa kok langsung gajah? Nah, aku di Jambi itu banyak kok terjadi kayak gitu, gajah mati, gadingnya nggak ada. Itu sering terjadi. Nah, baru kemudian satu lagi ini. Orang utan yang sekarang kasus film Sherina kan gitu juga ya, jual beli orang utan dan lain-lain kayak gitu. Kok kira-kira gimana sih negara? Apakah ada concern? Ya. Itu boleh di sini Bang, bagus Mbak. Iya. Bagus. Nampak pinter. Nah, apakah ada concern pemerintah untuk itu kok? Dan kemudian efek jerahnya gimana selama ini? Kok masih ada aja kayak gitu? Tergiling gitu kan masuk juga kan? Kok dilindungi? Iya, dilindungi. Jadi concern pemerintah sudah ada sejak tahun 1990 pada pasal 21 Junto pasal 40. Di situ sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan ada perniagaan terhadap hewan, misalnya gading itu dijual atau gimana, itu bisa dipenjara 5 tahun. Jadi bukannya negara nggak concern. Kurang kok 5 tahun. Ya udah cukup. Itu yang penting penegakan hukumnya dulu ditingkatkan. Sebenarnya. Masalah pasal menurut saya sudah sangat cukup. Jadi hukum di Indonesia itu sudah bagus, tinggal penegakannya aja kita harus lebih baik lagi begitu. Ya harapannya udah nggak ada lagi binatang-binatang yang terenggut nyawanya, kehidupannya dengan keserakahan manusia. Iya, apalagi binatang yang sudah dilindungi. Apalagi kan kita khawatir juga itu kan budaya. Iya, benar sekali. Kayak gitu. Wow, luar biasa diskusi hari ini sama Koko. Berat nggak nih? Diskusi hari ini. Tapi seru karena aku jadi bisa tahu KUHP beberapa pasal-pasal yang memang selama ini aku nggak tahu, ternyata kayak dari bullying aja itu betul-betul nggak boleh dilakukan. Dan dari sini kita juga akan mengedukasi nih ke masyarakat, jangan sampai. Jadi gini, orang yang nggak tahu hukum itu harus dianggap tahu. Misalkan kalian contoh mencuri, saya nggak tahu kalau mencuri itu bisa dipidana atau pidana lain kayak gitu. Itu dia bilang nggak tahu, itu bukanlah alasan penghapus pidana, begitu. Planning Adi nih sekarang,
kedepannya mau bikin konten apa selain konten Putra? Nah, jadi itu balik-balik lagi ke eksploitasi tadi itu kok. Jadi memang kalau aku pribadi memang konten Putra itu kan memang nggak dibuat, memang dia datang nyaplo udah gitu, natural kayak Iya, gitu. Dan natural. kemudian viral. Wah, Dan aku rezeki. terkenal. Iya. Dan banyak endorse. Banyak tawaran. Nexera Entertainment selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi makanya aku memang nggak, makanya gini kok. Jadi banyak itu yang ngomong kan bolak-balik diam. Nah, banyak itu netizen yang bilang kata kenapa ngelupain Putra gitu. Memang aku nggak mau eksploitasi kok. Jadi memang oke, Putra udah ngantarkan aku di titik ini. Sekarang gimana caranya aku dengan bakatku, aku harus bertahan di industri ini. Udah Iya, itu. Benar. Jadi Gitu. lewat Putra lah ya yang mengantarkan Kayak gitu, benar. Tapi Putra saya yakin pasti akan lebih bahagia di alamnya. Di alamnya. Nggak mungkin kalau dibawa ke sini juga dia nggak nyaman. Ya, betul. Beda alamnya gitu. Takutnya jadi pengacara kayak Koko nanti. Kan gitu. Kalau orang Batak kan kalau ke Jakarta jadi pengacara. Diawali dari nempel ban. Gitu. Kalian nggak tahu, aku juga dulunya nempel ban. Terus Mbak Adi tuh tinggalnya di mana sih itu tuh? Daerah mana itu? Di mana? Daerahnya aslinya dari mana? Oh, kalau konten itu dilaksanakan. Kalau konten itu dibuat di Jambi kok. Di Jambi. Tapi ada niatan untuk stay di Jakarta? Yuk, ada dong. Ada ya dong, kan? biar masuk ke Film udah mulai masuk. Program TV, YouTube semuanya ya kan. Gimana butuh co-host? Oh, Kalau co-host duduknya di sini. Di sini aku duduknya Coba, co-host di sini. Gini. Ya gimana jadi? Kok lagi nanya kok, lagi nanya. Gitu. Deng segala macam. Gimana? Nah, betul. Makanya jangan melanggar hukum. Keluar kau. Jangan diusir dong, ini tamu gua di sini. Ceceknya. Iya. Gitu. Pokoknya jangan diusir. Gitu. Nah, terus itu kan semua udah cuan nih yang dari tadi cuan-cuan. Nah, ini Putra nih, ada yang nawar enggak? Ribut kemarin kok. Sama siapa? 50 juta. 50 juta. 50 juta, 200 juta. Kemudian Deddy Corbuzier 250. 250 Deddy Corbuzier. Iya, kemudian 500 juta. Kemudian 1M, sekarang 10M. 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 Nabung berapa tahun kalian dapat 10M? Kalah sama harga ayam. Gimana ayam kampus? Tapi kan itu membawa rezeki. Nah, artinya gini. Jadi ada satu kutipan dan ini ku bilang kemana-mana. Kita boleh terkenal dengan cara apapun. Betul. Tapi setelah kita terkenal, ada nggak manfaat yang kita berikan kepada masyarakat? Nah, seperti konten ini bermanfaat dong. Oh, iya dong. Bukan lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, oke, Putra yang bawa aku sampai akhirnya ke Jakarta dan lain-lain. Ya, mendapatkan manifestasi yang selama ini aku buat. Iya. Cita-cita yang aku berikan kepada alam semesta. Dan ya sekarang gimana caranya aku bertahan dan survive. Terima kasih banyak aku udah diundang ke sini. Kalau nggak kayak gini aku nggak tahu tentang hukum. Betul-betul ini banget. Saya juga terima kasih buat Adi Putra sudah mau menyampaikan aduan-aduannya ke saya di Social Justice. Semoga Putra dan Adi tidak pernah terkena kasus hukum ya. Nauzubillah min dzalik. Iya, jangan. Jauh-jauhi. Oke lah, Nexera gengs. Sampai di sini dulu obrolan kita tentang hukum yang ada di negara kita Indonesia. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih paham dan mau belajar tentang hukum-hukum yang ada dan tidak asal melakukan hal yang membuat kita menjadi tersangka. Ingat, mau manusia, hewan, dan tumbuhan semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku telat menjemputmu di rumah. Asik. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau suka sama video ini. Apalagi kalau suka sama saya. Saya Koko Jasa Irianto dan Adi Putra. Bye-bye. Thank you. Terima kasih banyak kok.